Kenapa Arab yang dulunya fans Naruto garis keras, sekarang malah jadi suka sama One Piece? Ya kalau kalian ngikutin Arab dari beberapa tahun terakhir ini, sekitar di tahun 2020-an, Arab tuh lagi gila-gilanya sama Naruto. Suka banget sama Naruto. Bahkan pernah dikasih hadiah figur Naruto juga sama Wendy. Amin. Dan Naruto udah jadi anime nomor satunya Arab pada saat itu. Bahkan saking udah cintanya sama Naruto, dan dia pikir Naruto udah the best anime ever, dia sampai tato Naruto sepunggung. Kemudian setelah itu, banyak viewer-viewernya dan juga followersnya yang nyaranin dia untuk coba nonton One Piece. Dan juga pastinya ada dorongan dari lingkungan pertemanannya yang juga udah ngikutin One Piece, kayak Uus, TP, dan lainnya. Nah dari situ akhirnya Arab mutusin untuk coba mulai nonton One Piece. Ketika dia live stream media share di 2023, beberapa viewersnya ada yang nyuruh dia ngikutin One Piece, dan di situ dia akhirnya bilang kalau dia bakal mulai nonton One Piece. Gue mau lihat. Sengaja. I don't wanna sit. I will cherish every moment when I start to watch One Piece. So. Setelah itu beneran dia mulai nonton One Piece. Dia share progresnya di Instastory dan juga Twitter. Dan dari story-nya, dia nunjukin kalau dia makan sambil nonton One Piece. Nah ini nih, yang gue saranin untuk kalian yang juga baru mau mulai nonton One Piece. Gak usah mikirin banyaknya episode One Piece sekarang, atau mikir kepanjangan. Mending jadiin temen makan aja tiap hari kayak Arab. Gue pun dulu juga gitu, dijadiin temen makan. Sehari misal 3 kali makan, udah dapat 3 episode sehari. Gak usah buru-buru maraton kayak orang gila. Karena ntar kalau buru-buru sampai ujung, setelah nunggu ongoing, lu bakal nyesel. Kemudian balik lagi ke cerita Arab, pada saat itu dia masih bilang Naruto atau AOT better than One Piece. Sampai kemudian di satu momen, Top 3 anime lu? Dari yang mana? 3 ya? Iya 3. Death Note, 3. 2. Naruto, Ini Naruto 2, tato Naruto sampai gede begitu. 1 apa? One Piece. dia akhirnya sadar dan mengakui One Piece is better. Kemudian di live streamnya yang sekarang, dia ngungkapin dan nyeritain pengalamannya sama One Piece selama ini. BTW gue di sini dibantu lagi sama admin One Piece Crew ID karena kebetulan pembahasannya ini bisa kita susun bareng-bareng, dan ada salah satu klip dari konten Instagram Story Project ketika Arab bilang nyesel baru nonton One Piece sekarang. Dan gue nyesel banget. Punggung gua tato Naruto. Astaga. I used to hate One Piece, guys. I'm not even joking. I used to hate One Piece. Karena grafiknya. Karena karakternya nggak masuk akal gitu, kayak apa gitu. Ikan hiu lah. Chopper lah. Apa segala. Udah nonton, udah tato Naruto, baru nonton One Piece. Banget gua, anjing, berasa goblok banget. Buat yang belum tahu, Story Project ini passionate One Piece community brand yang dibuat One Piece Crew ID karena hobinya dan juga karena kebanyakan merch One Piece yang ada di pasaran, desainnya itu norak dan wibu lah. Makanya karena pengen bikin desain One Piece yang simple dan berkualitas, akhirnya dibuatlah Story Project ini sebagai tempat untuk nyalurin keinginannya itu. Spesifik cuma One Piece karena dia gak ngikutin banyak seri anime lain. Ya makanya bukan wibu. Baru ada 3-4 project atau artikel desain di sini. Ya karena hobi ini kan, jadi baru dikit, gak terlalu aktif dan gak produksi masalah terus-terusan. Gue suka sama semua desain-desainnya. Pilihan gue yang paling gue suka itu yang ini, SAP Project as the Government. Simple, gak ada desain ikonik ciri One Piece-nya di sini yang ngebikin desain ini cuma bisa dimengerti nakama yang udah tahu ceritanya aja sampai sini. Jadi kalau kalian nakama yang selera desainnya gak wibu, suka desain yang lebih simple kayak gini, langsung aja cek Instagramnya @strawberryproject. Dan kontennya yang ini kurang dari 24 jam, viewsnya langsung 2 juta. Kemudian sekarang udah sampai 5 juta views. Klip sebelumnya pun juga ada yang udah sampai 3 juta views. Emang gila sih YB ini. Jadi orang yang pertama yang suruh TP buat nonton One Piece 2. Oh iya. Oh iya. Suka banget sama One Piece ya. Kebalik. Ini orangnya ngeyel tapi Mang Yo. Dulu aku maksa banget dia nonton One Piece, tapi dia dengan Naruto-nya banget. Sekarang baru nyesel ya. Nah, yang waktu di Banyuwangi itu dia masih sampai arc ini, Cuk. Water Seven kalau yang di Banyuwangi itu. Dikejar terus sama dia tuh, makan semua, nonton dia. Sekarang One Piece banget kan, kontol.
dulu dia jelek-jelekin tuh. Alah gambarnya jelek lah, ceritanya nggak jelas, alurnya panjang. Kontol. Tahu kan keseruannya di mana tahu kan kalau? Tahu. Dulu Arab padahal nggak suka bahkan ngehina One Piece. Tapi sekarang dia malah jadi gila banget sama One Piece. Tempat live streamnya sekarang aja sampai dibikin tema Sanigo, dan untuk bikin kepala Sanigonya ini Arab ngeluarin duit sampai 11 juta. Kemudian beli topi One Piece live action, borong action figure dan lain-lain. Berarti aku udah nyampe episode 900. Berarti Yang mana nih? udah di Wano baru entering Wano. Oke. Udah Wano. Berarti disitulah nikah. Berarti dalam 100 episode atau Yes. 200 episode. Yes, disitulah Di nikah. situ. Tinggal nunggu aja dia bahas One Piece bareng yang lainnya. Introduction Akatsuki paling seru kalau part Naruto mah. Gua Naruto lawan Pain waktu Naruto datang yang Sakura teriak. Terus datang. Pokoknya waktu tim Seven Reunited, Tetap nyesel gue taruh Naruto sepunggung. Setelah nonton One Piece, bangsat. Anjing. Jadi bener, ini bukti orang yang gak suka atau benci sama One Piece itu adalah orang yang belum pernah ngikutin One Piece. Dan dari pandangan gua, kalau ada orang yang ngakunya udah ngikutin One Piece dan masih bilang itu jelek, ya ada beberapa tipe orang. Pertama, karena gak ngerti ceritanya atau gak merasakan emosi dari ceritanya. Karena banyak juga yang cuma sekedar nonton cepet tapi gak paham sama story lainnya. Kemudian juga gak tahu kalau timeline antara storynya itu jaraknya jauh bertahun-tahun dan saling berhubungan. Kedua, karena sok-sok anti mainstream, bilang One Piece overrated, gak suka karena udah terlalu populer dan mainstream. Ya ibarat orang yang nge-hate drakor atau K-pop lah. Kalau di musik misalnya, orang yang suka Taylor Swift atau Bruno Mars atau artis-artis populer lain dianggap mainstream, dan mereka yang suka ngedengerin musisi underrated atau yang gak populer merasa edgy, keren, dan anti mainstream. Atau wibu akut yang udah meneliti ratusan anime merasa lebih senior bilang One Piece ini overrated. Ya gue pribadi sih sebenarnya nggak masalah sama orang yang bilang One Piece jelek, karena gue juga bukan fans fanatik. Toh nggak ngaruh juga kalau ada yang bilang One Piece jelek, buktinya tetap masih top nomor 1 di dunia. Dan buat kalian yang emosi kalau ada orang yang bilang One Piece jelek, ya jangan arogan lah, biarin aja dia ngomong sendiri. Jangan kepancing dan bikin image fans One Piece atau nakama jadi buruk. Toh ujung-ujungnya juga dia yang bikin konten bilang One Piece jelek tujuannya cuma supaya dapetin traffic doang aja. Makanya nggak usah ditanggepin. Naruto udah gak perlu lihat lagi ya, Naruto ya. Ah? Naruto nih. Siapa? Naruto. Naruto. Apa tuh Naruto? Oke segitu aja. Coba share pengalaman kalian dengan One Piece atau pendapat kalian yang baru mau ngikutin One Piece. Apa ada yang sama kayak Arab ceritanya? Coba share di kolom komen.